semua. Selamat pagi. Halo. Welcome back di Ngopi. Ngobrol pagi, kok jadi rame ya? Ya, kali ini kita benar-benar pagi hari. Nggak kayak waktu itu. Kayak kan? kemarin, Kayak hari kemarin Ibu. yang hari Ibu. Iya. Hari ini benar-benar di pagi hari kita benar-benar ngopi. Benar, karena baru berkopi pagi. Ini bisa dilihat ya udaranya lagi mendung-mendung. Gimana ini? Banyak bebek berteduh karena sebenarnya hujan ya. Iya, sekarang lagi hujan, Jadi, anginnya kencang. Yang kita pikir, oh panas ya, baju kita lihat dong. Ternyata anginnya dingin ya. Ya, tapi gitulah. Maksudnya Iya. gitulah tinggal di Houston dengan segala ketidakpastian cuaca, ya kan? Iya sih, Tadi pagi bener. panas banget walaupun mendung. Iya, gua nggak keluar sih tadi pagi Oh, kan. keluar ya? Yang pagi banget tadi tuh ya, itu aku nggak keluar karena kan aku masih popok. Dia bobo, aku udah nyapu-nyapu ini tadi. Nah ya itu dia. Tapi nggak apa-apa, itu semua kan, ya ini kan lagi hari apa nih? Hari Senin ya, libur karena Memorial Day. Memorial Day itu apa, Tanti? Itu loh yang hari-hari ini coba diperbagus ya bahasa gue yang itu loh memperingati hari kayak kalau di Indonesia hari pahlawan gitu kali Hari ya. pahlawan, Jadi iya benar. army yang udah berjuang, Ya, betul. ini gitu ya kan, yang Ya, meninggal melindungi. di medan perang, Yes. kayak gitu. Memorial Day. Nah, jadi kemarin tuh hari ini tuh jadinya libur. Ya, itu Walaupun memperingati sebenarnya itu. anak-anak udah libur ya. Iya, nggak sukanya itu ya, karena kayak nggak ada ekstra hari libur ya buat kayak sekolah ya kan. Iya. Benar tuh dingin anginnya. Asli. Terus mana gua ngomong sambil ada hujan-hujan dikit lagi. Iya gitu. Nah kemarin kita tuh habis ini juga pesta rakyat ya. Oh iya, kalau ada yang follow kita mungkin bisa lihat. Kita nonton kembang api seadanya. Iya. Ya, gitu. Nongkrong-nongkrong di taman. Sambil ya itu ada acara kayak live band, ada gitu gratis. Gratis seru juga sih, tapi Seru sih kata gue. gue suka yang kayak salah satu kehidupan di sini yang gue lumayan appreciate tuh itu. Iya. Kayak lo bisa ada pilihan lah outdoor activities Iya, gitu kan. yang di-provide sama township ya. Yang di-provide gitu. sama Jadi ininya, emang bener. gratis, ada kayak itunya, terus banyak kayak food truck, Iya. pilihan makanan kita bisa beli. Atau kita beli makanan dari luar, kayak kemarin aku nyangu ya, mampir dulu ke restoran fast food. Terus biar cepat aja dan easy kan Iya. buat dimakan. Ya Tapi udah that's terus a kita good nongkrong idea gitu. sih. Kemarin itu lo bawa gitu. Kalau emang nggak suka pilihan yang di situ kan lo udah punya yang Iya, lo suka. nggak karena gue tuh sebenarnya kenapa gue bawa, gue takut trauma di yang sebelumnya, yang kembang api sebelumnya kan ngantri banget tuh. Oh bener. Nah gue males tuh Iya, kayak iya. buang waktu lama buat ngantri. Jadi bener. Iya. terus udah gitu mungkin pas dimakan taunya makanannya kurang selera nih, gitu Iya, misalnya bener, gitu. bener. Karena kita memilih mungkin yang lebih less ngantri, misalnya Iya, kayak gitu-gitu iya. loh. Dengan satu dan lain hal alasan lah gitu. Ya karena suami gue waktu itu di acara itu kebetulan kita datang bareng juga. Dia ngantri kayak ada 40 menit. Buat apa? Jagung. Iya. Itu dia. Apa tuh kalau di Indonesia bilang? Jasuke. Jasuke. Di sini Susu juga keju. ada jenis Namanya kayak elot gitu ya. Iya, namanya elot. Nah, Lumayan kan itu tuh. Nggak gerak. Nah iya kayak gitu-gitu tuh males kan ngantrinya. Iya, Jadi iya, bener, gue udah bener, prepare aja untuk ya udah yang penting gue nggak kelaparan karena itu Iya. jamnya agak nanggung kan Iya, gitu. bener. Kenapa kita harus pergi agak lebih cepat? Kadang masalah parkiran. Kayak gitu-gitu. Aku kan miss parkiran depan lobi ibaratnya ya gitu kan. Kayak sedekat yang mana yang bisa gue cari pokoknya paling deket sama pintu masuk gitu. sedikit mungkin untuk jalan. Iya, itu dia. Itulah Jadi nanti. suka diomelin sama yang lain. Kayak, kan kita butuh steps. Well, I don't care. Kalau yang kayak gini, gue mau cepet sampai lobby. Ini bukan waktunya gue berolahraga ya kan? Iya. Karena dia udah disiplin banget nih olahraga. Bukan. Ada waktunya. Udah ada waktunya gitu. bener-bener. Nggak usah lah sosok. Gak mau. Yo back. Iya. Back. Ini banyak bebek-bebek ya kalau kalian bisa lihat nih. Mereka lagi berteduh karena emang lagi hujan. Emang bebek berteduh ya? Ya kali, ini buktinya. Aduh, bebek berteduh. Oh iya ini nih. Ini kan udah masuk summer nih. Anak-anak kita kemarin udah last day of school, jadi udah Yes. libur. Saya udah kayak 24/7
mom duty ya gitu ya kan, yang harus mikirin segala macam dari mulai bangun pagi sampai mau tidur ya kan. Biasanya kan kita ada away-nya dulu. Kalau Tasya dia tetap bekerja ya akhirnya, kecuali hari ini dia libur. Selamat berjuang lumayan hari ini aku dapat 1 hari libur. Iya. Sampai diingetin sama bos gue kemarin kayak, Tasya, "Don't come on Monday, oke?" Dia pikir gue gak ngerti banget gitu libur-libur di sini. padahal udah macam-macam ya. banget. Kita tuh udah punya libur 1 tahun loh. Iya, dia nggak tahu Asia. Ya, orang Asia. Udah biasa tuh Udah cuti bersama gitu. kapan gue bisa ngambil hari kejepit ya kan? Udah masuk semua tuh di jadwal Iya, gue. Dia bener-bener. nggak tahu. Nggak tahu itu. Kita itu. Segitunya sama liburan ya kan? Iya, Orang-orang di sini kan kerja Iya, apalagi gitu. kalau gue tuh suka nggak tega kalau ngambil liburan sekolah publik. Karena kita kan public school kan, Iya. absen itu sangat berpengaruh sebenarnya gitu Iya. terhadap kesejahteraan anak kita sendiri gitu loh. Bener. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita itu nilainya bagus, terus absennya cukup. Jadi misalnya ada maksimal absen yang kalau lo nilainya bagus, lo nggak perlu ikut final test lagi, gitu. Iya. Jadi kan sebenarnya itu keuntungan ya buat anak kita gitu kan. Jadi kalau nggak salah aturannya tuh kalau nilai 85%, Iya, nilainya 80%, absennya kalau nggak salah 9. maksimum 5 doang gitu. 5 doang nggak masuk ya? 5 hari nggak masuk. Iya, for whatever reason ya, kayak misalnya gue nggak tahu kalau sakit ya, tapi at least misalnya lu ada izin ke dokter, lu ada izin apa-apa, mungkin izin bolos 1 kali liburan, misalnya Iya. makan waktu Jumat, Sabtu, Minggu, terus biar agak lama Seninnya kita bolosin, misalnya gitu ya. Intinya kayak gitu-gitu tuh, itu 5 lah maksimal. Nah, jadi enaknya di sini tuh gitu, Iya. bisa nggak perlu ikut finals. Tapi kalau mau ikut finals, Boleh. Tapi kan terserah. kalau nilai lu udah bagus, let's say nilai lu udah 90 gitu. Iya, Ngapain bener. lu ikut final lagi gitu, ya kan? ya mungkin untuk kayak murid-murid Kiasu seperti ya pasti bukan anak-anak kita. Ya kan? Nggak, maksudnya itu nggak akan merubah banyak gitu loh. Nggak akan merubah banyak, cuma ada. Cuman kalau misalnya memang nilai lu kurang, ya itu akan merubah banyak Iya, gitu. bener, Ya nilai lu misalnya 90 aja 92 udah gitu doang. Iya, Mungkin bener. buat anak gue kayak, atau anak lu nggak, udahlah 2 doang ya, San. Kalau anak-anak kita tuh work-life balance. Iya. Bukan yang kayak Tiger Mom, Iya, Tiger ini Kids gitu. ini yang banyak orang mungkin nggak tahu juga kalau mereka nggak merasakan sekolah di Amerika ya. Gue nggak tahu kalau di belahan dunia lain. Tapi selama ini gue merasa kayak kalau gue jadi orang yang tes kayak nggak adil ya, gitu loh. Jadi misalnya tadi kita ngebahas kayak anak nggak usah ikut final karena mungkin nilainya udah cukup dan absennya memenuhi syarat untuk tidak ikut final. Iya. Nah tapi mereka tetap harus masuk ke sekolah. Oh iya. Jadi nggak diliburin atau lu boleh masuk gini, nggak ada. Lu tetap atau masuk. kegiatan lain. Nggak ada. Jadi lu tetap masuk sesuai jadwal yang ditentukan. Oke, blok 1 lu di kelas apa, blok 2 lu di kelas apa. Iya. Kalau lu nggak ikut, ya lu bisa tidur atau lu main handphone atau baca buku. Bener. Jadi di saat temen lo lagi kayak gini Ngerjain, ada tuh yang lagi kayak ada yang lagi main internet. Nah, gue kebayang aja kalau gue jadi orang yang tes, kayak aduh banget ini. Iya, bete banget gue gitu. Ya tapi makanya nak belajar supaya lo bisa jadi kayak si yang main internet itu. Ya, Eden Gabe. Well done, M. Aduh, itu Gitu, ya kan? Itu menurut gue kayak, kalau gue jadi yang tes, kayak bete juga ya, sebelah Iya. gue lagi main handphone, lagi gini, gue sementara masih ngerjain tugas. Iya, gitu-gitu. makanya. Jadi ya enaknya, nah menurut gue di sini tuh itu, lo tuh ada pilihan. Ya walaupun Iya. pilihannya mungkin gak enak buat si anak tadi yang lagi tes, tapi lo ada pilihan lah. Iya, untuk tapi nilai nggak ada lo. pilihan, nggak boleh nggak usah masuk. Iya. Kan aku the whole day nggak ngapa-ngapain nih, karena aku nggak ikut final. Nggak ada, lo tuh harus masuk. Bukan pilihan semacam itu, Iya, bukan. Sorry. Nggak sebebas itu ya pilihannya. Iya. Udah bagus Memang nggak ada pilihan. Semua harus ada boundaries ya. Kita sebagai orang dewasa juga harus gitu. Oh iya, benar-benar. Boundaries. Oh iya, betul ya. Jangan pengen kelebihannya aja Iya, gitu, jangan terlalu lost. Yes. Iya, benar-benar. Terus kita kemarin juga sempat pengen ngebahas kayak masalah subjek-subjek yang mau diambil. Jadi untuk nanti di kelas tahun depan itu sebenarnya mereka udah memilih dari kemarin ya. Udah.
Ya kan, jadi dari sebelum tahun ajaran itu habis, Udah milih. mereka udah milih gitu apa-apa aja yang nggak dipatok mati ya. Jadi nanti once mereka ternyata udah ngerasain 1-2 minggu ternyata mereka Iya, nggak nggak cocok. cocok atau mereka 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 masih masih bisa bisa. ganti. Tapi bukan untuk mata pelajaran yang inti. Oh enggak, kalau inti Iya ya kan, kayak harus. misalnya ada math-nya apa tuh yang lo mau ambil, terus apa sih yang inti tuh? Math, English, social studies gitulah ya, kan Sama bisa history gitu-gitu. chemistry deh, nggak salah. Sama IPA-nya lah gitu. IPA-nya, Nah, IPA-nya itu tuh jadi kalau misalnya di kita tuh misalnya kelas 1 SMA lo belajar ya semua. Iya. Kimia, terus apa sih? Biologi, fisika. Nah, kalau mereka tuh dibagi-bagi. Jadi let's say lu kelas 1 SMA, lu ngambil Biology. emang adanya biology. Dan ntar kelas 2-nya chemistry, kelas 3-nya fisik, gitu-gitu lah ya. Nah, sama kayak anak gue juga dia kurang mampu di kimia. Jadi dia ngambil ada satu pilihannya. Oh gitu? Jadi nggak sesusah kimia. Tapi kimia juga? Tapi kimia juga. Oh. Jadi ini tuh memang buat anak-anak yang emang otaknya bukan nggak tertarik dengan itu gitu. Iya. Namanya physics apa gitu deh, gue lupa. Oh, tapi tentang chemistry juga. Tapi tentang Cuman jadi not even level ya. Not even level. Jadi emang different subject gitu. Emang different subject. Okay. Iya, emang different subject tapi tujuannya emang memberikan pilihan. Iya. Lu tetap harus ambil yang this kind of subject, tapi another subject. Iya, gitu. jadi kayaknya esensinya sama, cuma lo tetap harus ngambil aja. Jadinya terkesan lebih mudah lah untuk orang-orang yang memang bakatnya mungkin interestnya nggak di situ. Iya benar. Nice. Jadi buat anak gue yang memang dia otaknya lebih art banget, itu akan lebih. Jadi gini loh, kan tujuannya mereka kan pada akhirnya tuh GPA ya. Jadi kayak rata-ratanya gitu jadi kan. nggak ngejeblokin GPA hanya bukan karena kita nggak bisa bilang bukan karena bodoh ya, atau kayak nggak mampu, memang nggak tertarik gimana sih. Jadi kalau orang nggak tertarik kan effort dan segala macamnya juga mungkin lebih nggak segitunya lah. Ya nggak kayak yang emang suka dia tertarik, gitu. betul, Emang dia udah mau ngambil. Misalnya dia mau chemical engineering, ya of course lo harus dong ngambil itu gitu kan dari SMA-nya, jadi lo udah ada basics-nya gitu. Nah kayak kalau misalnya anak gue kan dia mau ngambilnya art, dia sekarang jadi, mostly kelasnya. Ya sebenarnya kelas-kelas kayak gitu tuh dia nggak terlalu butuh lah. Nggak terlalu butuh, tapi ya butuh lah buat knowledge gitu kan. Yes, benar. Jadi karena mungkin syarat kelulusan, masa lo sama sekali nggak tahu bener, gitu ya. Kayak algebra sih tetap semua orang harus ngambil, itu mau nggak mau gitu kan. Itu karena bagi mereka kan math tuh basic banget ya. Iya, emang kata gue math tuh basic sih, kayak logika berpikir itu semua dari matematika. Iya benar. Iya kan? Jadi mereka memang harus ngambil dulu, walaupun terkenal di sini algebra 2, which is yang kelas anak gue kelas 11 sekarang ini. Oh, anak gue besok dong. Iya, itu. Tapi kalau anak lo udah biasa mungkin nggak apa-apa ya. Gue nggak tahu dia biasa apa enggak. Maksudnya udah biasa tuh gimana ya? Emang ada aptitude tuh apa sih? Ada pengertiannya udah lebih bagus gitu. Kalau anak gua kan bener-bener bukan di situ lah gitu. Jadi buat dia tuh berat banget. Tapi ternyata gua find out dari orang lain, algebra 2 itu terkenal banget paling susah di senior year. Oke. Bukan senior, junior ya. Junior. Iya, di junior year. Iya. Di junior year itu pokoknya terkenal banget. Si algebra 2 ini ya mungkin untuk lo nanti harus lebih diawasi. Iya ya, kayak aduh. Saya males lagi ngawasi. Ya kan, jangan lupa work life balance. No work. Just life in balance. Just life in balance, iya. Enggak. Tapi ini juga sih ya, kayak misalnya si algebra tadi atau any subjects gitu ya. Ada level-levelnya juga kan sebenarnya. Ada. Jadi kalau misalnya yang normalnya aja nih, itu sebutannya level ya. Jadi memang di kelas let's say 9, kelas 10 atau kelas berapapun itu ya di situ aja. Jadi normal aja gitu. Ada yang mungkin anaknya butuh lebih challenge atau memang udah lebih lebih senang, lebih ini lu bisa ngambil yang di atasnya. Itu honors. Itu honors. Iya kan? Terus ada lagi yang memang kredit buat college. Kredit buat kalau lu kuliah nanti college ya, itu AP. AP, ya benar. Jadi memang kalau di
AP itu biasanya mungkin lebih banyak baca ya kayak anak-anak kuliah lah ya. Iya, tugasnya juga mungkin jadi lebih berat, lebih gitu. Cuman kalau misalnya AP kayak AP Math gitu, gue nggak tahu ya. Di sini gue juga baru tahu ternyata kalau lo masuk universitas ada AP yang mereka nggak terima juga. Oh iya. Jadi nggak apa-apa lo ngambil AP karena memang lo perlu lebih challenge gitu. Tapi masuk ke kuliahnya, ke universitinya tergantung. Lu mau fakultas apa gitu kayaknya ya. Fakultas apa dan universitinya juga terima AP credit. Jadi kalau makanya di sini anak-anak itu tuh dari freshman year mereka tuh udah kayak ngincer gua mau ke sekolah ini, gua mau sekolah itu. Nanti disesuaiin tuh ngambil AP creditnya seperti apa. Kayak beda banget ya sama gue dulu ya. Gitu kayak I don't care gitu kayak udah kelas 3 aja kayak lu mau kuliah apa? Enggak tahu. Gitu ya. Ya maksudnya gini, cuman di direct untuk kayak lu ambil IPA atau IPS kayak gitu atau mungkin gitu dulu aja. Kan ada bahasa gitu. Udah itu doang gitu loh. Iya, menurut gue mungkin idenya bagus ya, Tan. Ngerti nggak sih? Oh iya. IPA, IPS the idea is always good gitu. Cuma maksudnya eksekusinya nggak segitunya. Gue nggak tahu kalau anak-anak di sini karena kan gue juga nggak pernah sekolah di sini ya. Kalau gue mungkin di posisi mereka juga mungkin aku bingung karena aku nggak tahu arah hidup aku tolong diarahkan gitu kan gitu loh, iya kan gitu. Cuma maksudnya ya IPA IPS bagus, di sini juga bagus gitu. Tergantung gimana sebenarnya sistem pendidikannya aja kan gitu. Makanya gue bilang tadi eksekusinya gitu kan. Jadi gitu. Kalau di sini tuh memang terkenal lo tuh sebagai anak SMA tuh kompetitif banget satu sama lain untuk masuk ke universitas unggulan. Iya. Walaupun lo ada duit, walaupun lo apa segala macam ya mungkin nggak selalu menjamin. Iya, tapi menurut lu mana yang lebih penting? Kayak anak lu in the prestige level gitu ya. Kalau AP tuh kesannya lebih prestige gitu, kayak udah pasti karena the highest level on the standard ini kan dalam satu subjek, let's say gitu ya. Tapi memberatkan di GPA gitu, atau ya udah on level aja, tapi GPA-nya bagus. Gue sih on level aja ya. Iya sih. Daripada ngerusak GPA, itu juga nggak akan bagus nanti kan. Dilihat sama college admission-nya gitu. Jadi kayak, ya mendingan, ya kalau gue tahu, misalnya kayak art dia ngambil AP, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia mau, kayak waktu itu dia mau ngambil AP tapi English, wah gue bilang mending jangan deh, honors aja jangan. Iya kan? Kan kita nggak tahu seberapa berat. Jadi sebenarnya mendingan kita tahu karakteristik anak kita ya. Bener. Gitu maksudnya nggak apa-apa anak lu level aja. Nggak apa-apa. Gitu. Apa kita terlalu kurang ambisi ya? Mungkin. Sebagai ibu-ibu. Gitu atau gimana sih kan banyak juga nggak bisa lah, lo harus AP, lo harus gini gitu loh. Kalau gue bilang memang kita outlook-nya mirip sih. Ya apa kayak in between us. In between us. Iya. Kalau in between us kita kayak oke, anak tuh perlu gini tapi ya ada balance-nya juga dengan dia tetap menikmati hidup gitu, being a child gitu. Ya karena kan? Masa itu nggak bisa diulang. Bener. Gitu sih. Tapi ada juga yang kayak harus Jadi sebenarnya tergantung anak dan orang tua ya gitu. Ya maksudnya anak lu bisa dipaksa nggak gitu. Ada yang anaknya nggak perlu dipaksa. Iya kan? Lu juga mau memaksa terus atau gimana gitu kan? Iya. Ya gue juga setuju sama lu sih. Kayak dalam hal ini mungkin kita sama ya kayak gitu kan kayak yuk kalau kamu tapi memang kalau misalnya setelah gue lihat kamu tuh bagus di sini jadi kamu harusnya challenge yourself untuk ambil yang lebih lagi gitu. Tapi di subjek-subjek yang kira-kira lu nggak bakal ke situ juga, lu nggak bakal ini juga ya udahlah yang biasa aja gitu ya benar sih. Maksudnya kesempatan lo untuk dapet A kan jadinya lebih tinggi. Iya betul. Dan itu kayaknya di sini lebih mereka tuh nggak mau ngelihat, bukan nggak mau, mereka lebih merhatiin kayak once you commit you have to excel di situ. Iya. Jadi komitmen ya, belajar berkomitmen ya. Jadi komit di situ, excel di situ, malah dapat kredit yang lebih bagus dibanding kayak lo mau sok-sokan terus jadinya jelek. Tapi ini juga pernah disebutin waktu gue datang ke apa sih kalau kayak gitu bukan seminar, yang kayak open house gitu. Jadi ada yang presentasi dan lain sebagainya. Memang ya diingetin juga sih itu AP doesn't matter, lu harus ambil loh gitu kan. Because
this is the highest level, tapi the commitment yang harus itu karena banyak baca, banyak gini, jadi emang harus diukur lah anak lu tuh di mana gitu loh. Jadi jangan kalau anak lu tuh level atau honors berarti itu juga bodoh gitu. Iya, belum bisa tentu. Kayak gitu cara ngukurnya gitu. Daripada ngejelekin GPA, lebih baik kalau ambil yang sesuai dengan kemampuan. Jadi mungkin ini juga ya, belajar mengukur tahu kapasitas diri ya. Yes. Kayaknya gitu ya. Jadi nggak kayak terlalu ngoyo terus. Tapi lo juga harus tahu kapasitas. Oke, kapasitas gue di bagian A bagus, so then I can take a higher inilah gitu ya, higher level. Tapi kalau misalnya kayaknya kapasitas gue oke aja, mungkin ya di tengah atau di level aja gitu ya. Jadi belajar tahu kapasitas sih, karena kan kadang kita yang nggak bisa ngukur diri kita sendiri kan, pengennya maju terus, gitu. Padahal mungkin ada saatnya kita juga harus tahu, oh kita cuma di sini doang nih untuk bidang ini, bidang itu gitu. Nah di sini menurut gue kita sebagai orang tua harus lebih sensitif terhadap kemampuan anak, terus kayak interestnya dia gitu. Nggak bisa apa sih kalau orang dulu suka yang kayak anak harus jadi dokter gitu. Nah, tapi gue bukan orang tua yang gitu sih. Kayak dari awal kayak kamu jadi serap aja deh gitu. Maksudnya kamu seneng sih. Kadang kata gue soalnya kita juga nggak tahu ya jenis-jenis pekerjaan apa yang akan ada lagi nanti dibuka di luar gitu loh, di depan nanti gitu kan, kita nggak tahu gitu. Itulah makanya harus kayak ya bisa gampang nyesuaiin sih. Iya kan, kebutuhan apa tuh lo harus kayak selalu stay informed. Siap detes, latihan. Seru. Iya gitu. Jadi daripada maksain anak-anak itu terus anak-anak itu burnt out, itu yang gue nggak pengen. Itu juga gue nggak pengen sih, karena dalam hidup merasa burnt out tuh nggak enak soalnya gitu kan. In the long run kasihan lah mereka kalau udah burnt out dari masa muda gitu, kayak you're expected to nih ya, tipikalnya orang Asia, gue nggak mau bilang semua, nggak semua kayak gitu, tapi tipikalnya orang Asia tuh harus bisa main musik. Ya kan, harus bisa main musik, harus ada bela diri, gue terus dia gitu harus top 5, top 3 di kelasnya gitu. Ranking lah ya, anak ranking. Terus terang itu aku. Tapi kok sekarang gini. Nah, coba maksud gue kayak, ya itu kan itu bukan sesuatu yang gue interested kan. Ngerti gak sih? Daripada you spend your time pushing an agenda ke anak-anak lo, why don't you try to find out mereka itu sukanya apa? Iya kan? Daripada di hari nantinya mereka masih trying to find what do I want gitu. Iya, emang dari sekarang sih. Gue semua juga ya lu maunya apa? Biarkan jadinya mereka mikir juga mereka mau apa sih gitu. Jadi jangan salahkan orang tua juga. Ya kan soalnya ibu dulu gini bilangnya. Nah, enggak, no, this is your choice. Jadi belajar untuk tapi memang kadang on the other side itu juga ada strugglingnya juga gitu sebagai orang tua, kayak kita tahu sebenarnya yang selama ini dia pikir kayaknya ini gue, aduh bukan yang itu, ngerti gak sih? Kayaknya harusnya diarahin, cuman ya udah biarkan dia mencoba dan ternyata nggak terlalu suka, dan itu hasil keputusan dia sendiri untuk di akhirnya kayaknya aku nggak cocok deh di sini. Nah itu tuh. Karena kalau kebanyakan didikte gitu-gitu, jadi kesannya orang tua kan kayak kita paling tahu loh, karena hidup kita kan udah lebih lama ya gitu. Tapi kayaknya nggak juga ya. Nah, itu gue juga belajar dari pengalaman sih. Kayak dulu tuh gue bilang gue pengen belajar hukum. Sama Bob gue kayak disarankan jangan hukum gitu kan. Gue bilang kenapa? Bla 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 bla. Udahlah, terjadi diskusi panjang lebar gitu kan. Nah, terus udah gitu di dalam diskusi itu gue berdebat so passionately. And then akhirnya dia bilang, oh ya mestinya kamu jadi ya udah telat, aku udah lulus loh ini. Nah, maksud gue di situ itu kan satu contoh kan, kayak sebagai orang tua, you should know, you should kayak pay attention gitu. Nih anak nih kira-kira, bakatnya apa ya? Jangan dipikir kayak dengan dia berdebat, dengan dia berapa, anak bandel gitu, ngerti gak sih?
Iya, ya kan? Ngelawan orang tua, ngelawan orang tua, nurut, gitu. Nah, ngelawan orang tua, anak bandel, apa segala macam. Tapi mungkin kita udah bukan di generasi itu lagi ya. Kayaknya kita udah beda generasi. Cuma ini sebagai ya apa namanya perbandingan aja antara dulu sama sekarang gitu kan. Jadi gitu. Maksudnya intinya sebenarnya ini another ilmu yang agak susah dijalankan oleh orang tua. Ya kita harus biarkan mereka memilih gitu. Itu kan kadang susah ya, kayak kok pilihannya gini sih nak gitu loh. Ya Allah. Iya kan, nah itu tuh kadang susah kan gitu sih. Kayak termasuk juga dalam mereka nih kalau kita masuk ke sekolah, area sekolah mereka, cara mereka memilih subjek gitu loh. Based on apa nih gitu. Sebagai ibu yang biasa ngatur gitu kan kayaknya. Iya, itu dia loh, manajer ya. Manajer gitu kan kayak manajerial kita kan tinggi. Kayaknya udah pengen ngomong sesuatu. Iya gitu. Tapi nggak bisa. Mereka kan udah punya ini sendiri. Kayak misalnya anak gue aku pengen AP ini. Aduh itu nggak berat ya. Gitu kayak enggak, soalnya katanya gini. Jadi aku oke, jadi nah dengan dia kayak mempresentasikan apa yang projectingnya itu, ya udah. Tapi yang gue cuman bilang ya udah, tapi lo harus pamit ya dengan apa yang udah lo pilih gitu loh. Tapi on the other side ada juga sih kayak lo suka menemukan gak sih kayak subjek-subjek yang menarik ya gitu. Kok ada sih subjek ini gitu. Seperti kayak misalnya nih kalau di SMA tuh mereka udah bisa tuh ngambil-ngambil yang kayak apa sih ya kayak CPR gitu tuh. Kan itu ada gitu loh. So kalau di Indonesia kan kadang nggak ada ya gitu. Terus ada anak gue ngambil, kayaknya gue nggak tahu nih subjek akan mudah banget atau enggak ya. Namanya Office 8 kayaknya ya. Kalau nggak salah ya. Kalau dibenerin kalau ternyata salah. Jadi tugas mereka tuh jadi asisten guru. Selama satu tahunan itu, gue lupa deh ini kreditnya setengah atau kreditnya 1 ya. Jadi 1 tahun pelajaran atau setengah pelajaran. Iya, setengah tahun. Dia itu jadi asisten guru. Oh gitu. Jadi nanti begitu masuk mereka di-assign, oke, kamu buat guru buat si Ibu Tasya ya gitu misalnya. Udah nanti kerjaannya tuh ya jadi asisten itu terserah mau disuruh ambil air kek, disuruh tolong anterin hasil ujian ini ke ruang yang mana kayak gitu aja. Kayak mudah ya. Ujiannya di mana ya? Kok itu dapat kredit ya gitu, ngerti gak sih? Nggak, tapi menurut gue menarik loh. Tapi bagi kita kelihatannya mungkin gampang, cuma bagi dia itu suatu skill kayak dealing with a person gitu kan. Kayak melayani servicing guru ini gitu loh. Attitude-nya juga sangat bagus. Cuma maksud gue ya lu nggak perlu pakai mikir-mikir amat gitu loh. Iya benar-benar. Tapi mungkin ada anak yang nggak biasa, nggak ngerti. Dia nggak akan ngambil itu kayaknya. Nah, again, gue balikin lagi ke itu pilihan. Iya kan? Ada pilihan. Tapi maksudnya ada ya. Gitu ada. Gue juga baru tahu loh guys. Gue juga baru tahu ada. Iya. Dan anak gue udah setahun lagi nih mulus, gue nggak tahu ada itu. Yang gue tahu kan yang kayak majalah sekolah, yang gitu-gitu kayak ini ada nih gitu kayak apa ini kok menarik ya gitu. Cuma buat gitu-gitu doang. Tapi Tan, sekali lagi ini semua tergantung kita tinggal di mana. Iya sih. Ingat ya guys, waktu itu kita pernah bilang ya kan, lokasi menentukan prestasi. Bener-bener. Nah juga ada juga kayak misalnya orang-orang yang pengen kedokteran, mereka tuh bisa ngambil dari awal tuh, dari mungkin kelas 9 atau kelas 10 yang tentang apa apa sih kalau itu ada tuh pelajarannya kayak let's say medical ya, nama subjeknya gue nggak tahu namanya apa, medical 1, medical 2, itu jadi kayak udah ada ininya gitu loh buat kalau mereka emang serius mau ke situ. Nah makanya bagusnya di distrik ini tuh pilihan seperti itu tuh banyak, karena keluarga gue kebetulan ngalamin di state lain. State ini sebenarnya tingkat edukasinya lebih tinggi, tapi kebetulan keluarga gue ini tidak memilih distrik yang bagus. Mereka nggak ada pilihan after school activities, sangat terbatas. PI pun nggak ada. Oh ya? PI pun nggak ada. Padahal itu kan paling gampang ambil nilai ya. Nah kalau bayangin aja kalau sampai PI nggak ada, terus after school activitiesnya juga kurang, kan berarti itu kelihatan dari kucuran dananya kan. Oh iya nah, sih benar. Sayangnya di US ini tuh ya kayak gitulah, masih ada namanya? Iya. Zona zonasinya tergantung juga gitu loh. Iya, tergantung juga. Benar, maksud gue itulah kenapa kita waktu itu kekeh banget nyari
kekeh banget nyari tempat rumah zip code yang ya sesuai yang kita mau. Sesuai ya yang itu kita ini mau. Balik lagi ya pilihan pertama kalau mau tinggal di Amerika ini ya itu tadi lokasi menentukan prestasi tadi. Kita mau tinggal di mana anak kita akan bersekolah kalau masih punya anak yang usia sekolah. Kalau masih usia sekolah. Cuma maksud gue juga kayak baru tahu ada si Office 8 itu. Iya, gue juga baru tahu dari anak gue karena dia pilih ini. Terus dia ngambil ini apa? Ini loh Bu, nanti aku gini-gini. Paling nanti aku disuruh ngambil air sama guru aku. Misalnya minum dia habis, aku ngambil air. Terus selebihnya ya mungkin aku main handphone dengerin dia aja duduk gitu. Iya. Atau nanti aku disuruh-suruh gini, oh belajar jadi ini ya office boy. Enggak, ini anak di Tanti ini pinter loh. Dia udah tahu kayak Tanti nih. Pakai ini aku bisa lah cuma suruh doang. Iya kan? Nggak, maksud gue berstrategi. Lo harus lihat di belakang itu kan berarti dia berstrategi kan? Mungkin ya gitu. Gue selalu kayaknya iya ya gitu. Berstrategi untuk balas. Dia juga ada kayak gitu. Iya ya, buat balas aja strategi ya kan? Enggak, lo kan dulu pernah ngomong ada deh kata-katanya. Dulu dia suka ngomong kids gue kayak, benar juga ya. Iya. Ternyata dia anak bener ya, gitu loh. Beneran. Pinter kamu, nak. Pinter kamu. Iya kan, terus ada kayak misalnya introduction to psychology. Jadi ada tuh psychology. Yes. Kalau misalnya lo tertariknya di bidang apa, kayaknya yang dentis gitu juga ada deh. Mungkin ilmu-ilmu basic ya, gitu. Tapi ya mungkin akan berguna kalau lo nanti mau ngambil college-nya itu jurusannya kayak gitu. Nggak, jadi kayak jargon-jargon ya, kata-katanya segala macam kan lo udah lumayan. Iya, nggak kayak nol banget nilainya. Apa itu gitu. Iya, benar kayak gitu tuh banyak. Kebetulan di sekolah kita, sekali lagi di sekolah yang kita pilih ini tuh ada semuanya. Nggak semua tapi kayak distrik lain tuh belum tentu yang kayak gitu. Ya? Kayak distrik kita sama distrik yang Houston jauh banget bedanya. Oh ya? Oke. Karena fundingnya beda. Jadi itulah pinter-pinternya memilih lokasi tinggal. Ya itu menariknya kata gue kayak ada ya ternyata kayak gini gitu. Iya. History apa gitu. Itu juga nanti ada itu yang berguna buat di credit college kayak gitu-gitu ya. Nah itu sih kalau gue di posisi anak gue sih mungkin gue orang yang kebingungan ya. apa ya gitu. Nah, untungnya di sekolah-sekolah ini kan ada counselor ya. Jadi mereka bisa bolak-balik ketemu gitu. Iya sih, benar. Kalau dulu di Indonesia mungkin bilangnya guru BP. Guru BP. Cuman kalau guru BP kan lu buat kasus ya. Iya, buat kasus ya. Problematik kasus. Jadi kayaknya penempatannya bukan penempatannya. Pengguna pemberdayaannya gitu kali ya. Kurang tepat jadi kayak sasaran. Jadi kayaknya misunderstanding gitu. Iya. Cuma kalau di sini tuh bener-bener kayak anak gue perlu bantuan apa gitu. Pertama yang kita telepon counselornya dulu. Iya, betul. Counselornya dan gue lumayan kayak lo telepon counselornya. Kalau gue anak gue suruh atas sendiri kamu udah ketemu counselornya belum gitu. Coba dong kamu walaupun kami banyak persamaan tapi ada perbedaan ya. Ini yang dinamakan strategi mana? Strategi. Nggak, kalau gue kan kayak semua mau diurusin. Nah, ini tadi manajerial ini ya levelnya lebih bagus Tasya ya daripada aku. Belum tentu harus ada bisa delegasi. Oh iya benar. Kalau gue tuh yang harus delegasi ya. Kalau gue kurang, gue tahu kan. Even anak gue yang kelas 5 aja itu gue, yuk coba kamu ngomong sama ini. Nanti kalau misalnya dia mentok, baru gue turun tangan gitu. Tapi kalau lu bisa lu selesai sendiri deh. Iya gitu. benar. Ayo lo tanya, lo ini tuh, ayo belajar tanya gitu. Jadi iya benar. Jadi aku gak itu susah. bagus. Tuh kan, strategi kan dia. Kayak gini. Karena kita juga harus tahu sebagai ibu ya, gitu. We are not gonna live forever. Jadi dari sekarang kita, yuk yang kecil dulu, mumpung gue masih bisa bantu. Gitu. Jadi coba lu belajar, kalau bisa, kan kalau dia udah bisa, untungnya sebenarnya yang pinter dia. Kadang itu kan anak pinter itu karena sering disuruh. Tapi itu benar. Jadi banyak tahu, jadi banyak bisa, jadi banyak explore atau kayak ternyata belajar dari kesalahan. Karena kita biarin aja dia ngerjain itu gitu keyword kan. tuh belajar dari kesalahan. Iya. Benar itu udah jangan ikutin gue. Karena gue semua mau diurus. Nggak bisa. Ayo ini. Iya. Tapi gue tuh ada itunya sebenarnya, ambisi untuk kayak yuk gue aja. Cuman kayaknya nanti anak gue nggak pinter-pinter ya. Ya lo bisa menahan. Iya. Jadi pinternya tuh bukan kayak nilainya A bukan itu, tapi
cara dia nanti bersosialisasi, cara dia menghadapi orang, biarin aja. Iya, tapi gitu. itu bener sih. Karena gue merasakan kayak clueless di saat udah tua nih, tua dalam arti maksudnya udah besar, udah dewasa. Emang di antara kita masih ada yang clueless, Tan? Ada. Enggak, tapi itu akan jadi terasa berat karena gini, di posisi kita sudah dewasa, kita sudah tidak di-expect lagi untuk belajar dari zero. Ibaratnya gitu loh. Kayak, lo udah umur segini masa lo nggak tahu sih? Nah, tapi udah ada certain expectation. Iya, gitu. Karena udah ada itunya. Kalau anak kecil salah kan ya, namanya juga anak-anak. Nah, jadi jangan sampai mereka mengalami. Kan balik lagi semua. Iya kan, karena udah nggak hujan. Udah nggak hujan, udah. Mereka mengalami apa-apa yang gue merasa struggle with, gitu. Iya. Nah, disitulah kayaknya gue sebagai orang tua harus sedikit lebih melepas itu susahnya orang tua sih menurut gue. Itu tuh nggak apa-apa, yang penting sedikit aja. Kan karena kita juga enak di kita, enak di mereka juga. Pengennya kan win-win solution ya. Gitu. Benar. Nah, ya disitulah balance-nya itu loh, lo harus membalance antara lo masih mau giniin mereka sama kayak jangan gitu. Tapi gue lo masih ada waktu. Gue bener-bener udah tahun depan. I know. Ya kan gue udah prepare dari dia kelas berapa. Iya, cuma maksud gue kayak kelas 5 ini. Mungkin dari lebih kecil lagi waktu itu. Sorry ya, Kay. Sorry ya, gitu. Aduh. Tapi biasanya gitu kan, kayak ekspektasi lo anak pertama, anak kedua juga agak sedikit berbeda gitu. Ya kan, lo approach lo ke si anak satu, kedua, ketiga. Sama pembelajaran dari apa yang ini sih. Ya, maaf ya anak pertama gitu. Ya, mohon maaf, kalian itu kan eksperimen. Iya. Tapi kan lihat kalian sekarang. Menderita nggak? Banyak trauma masa kecil nggak? Sorry, itu urusan kamu nanti sama psikiater kamu ya. Apa itu beban-beban jangan dibawa ke keturunan berikutnya? Susah lah. Aduh, ya gitulah. Maksudnya kita mungkin tertawa sekarang, tapi pas waktu. Tapi kita kalau kamera gak ada kita menangis. Iya, kita menangis kan kalian nggak tahu. Tapi kita kan tidak memperlihatkan air mata kita. Iya. Kita hanya membagikan kebahagiaan. Iya, tapi kita membahagiakan kebahagiaan, tapi kita juga real. Right? Real good. Merek nugget. So good. So good. Kalau di sini real good. Oh, real good. Iya, ada real good. Misalnya sosis so good. Itu nugget yang ini loh, yang ada kalorinya berapa, ini berapa anak buah. Oh, oke. Katanya gitu. Real good is very good. Real good, very good. Aduh, ya. Ya, gitulah ya cerita weekend kita. Ini kita kemarin udah habis terbebani oleh beban-beban sekolahan. Nilai harus gini, tugas harus dikumpul, apa segala macam. Sekarang Tasya bisa bekerja dengan tenang. Gue bisa bekerja dengan tenang. Terus anak bulku ada yang ngurusin. Nah, iya benar, kayak lo nggak perlu nitipin daycare ya. Nggak ada kocak lober. Lumayan aku bisa lebih irit ya. Untuk belanja-belanja diskon-diskonan ini lagi banyak. lagi banyak. Kayaknya selalu banyak. Lumayan kan? Iya, benar. Gitu. Jadi ya udah. Ya gitulah ya. Kita mau meneruskan hari libur kita. Karena dengan semua libur ya biasa. Ya. Laundry. Iya benar. Gitu. Aduh. Ya, yang mudah-mudahan tidak ada alat-alat yang rusak lagi ya. Seperti mesin cuci rusak, dryer rusak, dishwasher rusak, gitu-gitu tuh mudah-mudahan nggak ada kita lagi. Udah ngalamin semuanya. Gantian aja beda rumah. Jadi gue lagi rusak nih. Oh kasihan ya. Boleh lo numpang-numpang. Nggak, ada satu waktu kita sombong. Oh kasihan. Ntar waktu lain, ngemis. Numpang dong say. Numpang dong say. Gitu. Oke lah, itu aja. Jangan lupa di like, subscribe, di share. Mudah-mudahan curhat-curhat kita hari ini bermanfaat ya buat kalian. Membantu keseharian kalian ya, yang gitu. Kayak ngerasa berat ya, ternyata ini gini, ternyata ini gitu. Ya, semua emang berat, semua emang harus dinikmati. Iya nggak sih? Mulai orang tua lah. Gitu. Semua dinikmatin aja. Iya deh, kayaknya gitu dah. Iya nggak sih? Iya sih. Karena kan dibalik kesulitan itu akan ada kemudahan. Iya kan? Kayak misalnya mudah emosi, mudah nangis.
mudah mengumpat ya kan. Nggak apa-apa, semua harus balance. Iya, gitu lah. Jadi diingat, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Amin. Ya udah, semoga bermanfaat. Stay updated. Stay informed. See you next time. Bye.